An Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id menceritakan intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat rombongan sahabat Nabi itu bepergian, intalaqa fi safaratin, berangkat untuk bepergian. Safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sampai pada akhirnya tiba di satu daerah. Hayyan itu kampung. Min ahya'il Arab, dari perkampungan Arab. Sahabat Nabi itu dalam perjalanan akhirnya ketika butuh istirahat mampir ke satu daerah, satu perkampungan. Fastadafuhum, mereka kehabisan bekal, kemudian minta bantuan masyarakat sekitar situ. Fa'abau ayyudawifuhum, tapi ternyata tidak ada yang ngereka. Ya maklum ya, orang tidak kenal terus rombongan bisa minta bantuan. Dikai titik iku nanggung, wis mesti kan gak dikai. Balu tiga sayyidu dzalikal haji, kemudian tahu-tahu kepala suku, kepala kampung atau RT-nya situ itu dipatok ular. Fasa'aulahu bikulli syai'in, akhirnya masyarakat sekitar itu berusaha untuk menyembuhkan, cari obat. Zaman dulu kan ya jarang dokter-dokter. Kalau sekarang dibawa aja ke UGD. Dulu nggak ada, kita cari obat-obatan, ya godong-godongan, ya apa saja yang kira-kira dianggap bisa menyembuhkan. Tapi la yang fa'uhu syai'un, semua yang diberikan untuk ngobati kena gigitan ular itu tidak ada fungsinya, semakin membesar bengkaknya. Faqala ba'duhum, akhirnya sebagian ada yang usul, lau ataitum haula'ir rahti, barangkali kalau kita mencoba datang ke rombongan yang tadi datang dari Madinah, la'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai'un, mungkin sebagian mereka ada yang bisa mengobati. Fa'atauhum, akhirnya sepakat. Jadi warga RT situ menemui rombongan yang tadi minta bantuan dan dikasih itu. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya ayyuhar rahbu, wahai rombongan, inna sayyidana lutiwa wa sa'yuna lahu bikulli syai'in la yanfa'u. Ketua RT saya ini digigit ular. Sudah kami usahakan obat macam-macam, tidak bisa sembuh. Bahal inda ahadin minkum min syai'in, saya minta tolong barangkali di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan. Faqala ba'duhum, akhirnya dari rombongan sahabat Nabi itu menjawab, na'am, wallahi inni la'arqam. Kata sahabat, ya oke, saya akan mengobati. Arqa itu dari kata ruqyah. Ruqyah itu pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ini juga muncul lagi sekarang jadi tren. Bahwa nanggoninya itu nanti di ruqyah. Jadi ruqyah nyowok dengan ayat-ayat Al-Quran itu ada dasarnya. Ya peristiwa rombongannya sahabat Nabi ini ketika dimintai bantuan untuk mengobati kepala suku atau ketua RT silakan yang digigit ular itu, dia menyanggupi, saya akan obati, saya ruqyah.
Walakin wallahi laqad istadhafnakum falam tudayyifuna. Saya obati, tapi demi Allah, kemarin saya minta bantuan kalian, makanan sekedarnya saja kalian tidak mau ngasih saya. Fama ana barrakun lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Jadi sekarang ada syaratnya. Saya tidak akan melakukan ruqyah tanpa ada imbalan. Harus ada perjanjian yang jelas. Ini katanya sahabat-sahabat, ya aji mumpung, taubati tapi kudu ana imbalane. Fasalakuhum ala qati'in minal ghanam. Akhirnya terus mereka sepakat. Yang rombongan dari kepala suku itu, ya sudah, nanti tak kasih hadiah, tak kasih kambing. Oh, zaman dulu kan ya banyak peternakan, tidak dikasih uang, wis tak kasih wedhus. Akhirnya terus sepakat. Pantolako wayakrahu. Akhirnya terus sahabat tadi berangkat bersama rombongan itu, wayakrahu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dibacakan alhamdulillah. Alhamdulillah istilah dari surat Al-Fatihah. Yang populer Fatihah. Jadi kita biasanya mohon bantuan doa Fatihah. Ada istilah di zaman sahabat Nabi itu bukan Fatihah, tapi alhamdulillah. Jadi kalau nanti ada orang mohon bantuan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, itu maknanya adalah minta bantuan Fatihah. Jadi wa mudine kudu paham. Malam Jumat ana kertas cilik mohon bantuan alhamdulillah. Ya aja dibaca alhamdulillah. Mudine gak tahu melok ngaji ini ya tak. Tapi kalau ngaji, oh maksudnya alhamdulillah itu surat Al-Fatihah. Jadi sederhana. Sahabat ini tak baca Al-Fatihah. Jadi begitu dibacakan Fatihah, maka annama nasoto min iqalin. Ternyata dia merasa seakan-akan bengkaknya ini terus hilang. Jadi bengkak itu kan seperti diikat. Jadi kok ikatannya seperti hilang. Wa ma fihi kulbatun, dan akhirnya rasa sakitnya itu apa istilahnya, tahu-tahu ya tidak ada. Qala fa'aufuhum ju'lahum. Kemudian setelah kepala sukunya itu sembuh, akhirnya dia dikasih sesuai janjinya. Faqala ba'duhum aksimu. Akhirnya yang lain yang tidak ikut ngobati itu terus begitu yang ngobati bawa kambing itu, terus semua pada ayo dibelah, dimakan bareng-bareng, ojo dipek dhewe. Kemudian kata yang ngobati, faqala alladzi raqqa, orang yang meruqyah tadi bilang la taf'alu hatta na'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadzakkaru lahu alladzi kana. Kata yang ngobati, jangan, kita tidak boleh langsung, ini tadi kan saya hanya iseng-iseng saja. Gara-gara orang kampung sini medit, kemarin kita mintai bantuan, nggak ada yang respon. Sekarang bareng kepala ketua RT ini loro mau ngasih. Nah ini nggak jelas ini. Saya ngeruqyah baca Al-Fatihah terus sembuh. Itu ada persoalan dalam pikiran saya. Apa ngene iki sing disebut dodol Al-Qur'an? Kan wala tastaru bi ayati tamanan qalila.
Ya, total Al-Qur'an Fatihah dicandani wedhus. Kata yang orang enggak lah. Kita datang ke Rasul aja harus dilaporkan itu. Halal apa enggak ini wedhus gara-gara nyowo uang terus dikai wedhus ya. Jangan-jangan enggak halal. Akhirnya sepakat, ya saya pulang laporkan kepada Rasulullah. Begitu faqaddimu ala Rasulillah fadzakaru lahu. Akhirnya berangkat menemui Rasul kemudian menceritakan yang terjadi. Rasulullah diceritakan, kemarin begini ya Rasul. Akhirnya ya terpaksa kami bacakan Fatihah saja, ternyata sembuh. Fadhahika Rasulullah. Kemudian Rasulullah tertawa. Wa qala fa ma yudrika annaha ruqyatun. Kata Rasulullah, kamu tahu enggak? Ya begitu itu yang dikatakan ruqyah. Baca ayat Al-Qur'an untuk diniati apa saja, kemudian dampaknya langsung muncul, itu namanya ruqyah. Jadi orang meruqyah orang, gampangannya dari dukun lah, baca ayat-ayat Al-Qur'an untuk pengobatan, untuk pelarisan, untuk pengasihan, untuk macam-macam. Itu namanya ruqyah. Kata Rasulullah, itu ruqyah. Tsumaqala. Kemudian Rasulullah bilang qad asobtum. Yang kamu lakukan adalah tindakan yang benar. Aksimu wadribu lima'akum sahman. Jadi Rasulullah sambil guyon, ya benar yang kamu lakukan. Wis bagiin. Tapi aja lali aku ya bagi ono, kata Rasulullah. Sambil guyon. Jadi kata Rasul, gak apa-apa. Itu adalah tindakan yang benar. Wis saiki halal. Silakan disembelih. Wis pangan. Tapi aja lali rek aku kayak ono. Rasul itu juga guyon begitu. Jadi ruqyah itu memang ada dasarnya. Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika melakukan ruqyah terus itu justru menjadi sarana melemahkan imannya umat. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau ada orang menyembuhkan dengan cara ruqyah, wis gampangane cara Jawa iku sowok lah. Itu jangan kemudian masyarakat itu diberi keyakinan bahwa sowok itu adalah cara ampuh untuk menyembuhkan seseorang gara-gara sowoknya. Artinya begini, begitu sembuh Pak Yai alhamdulillah ingin jenengan sowok putu kula pun enak sak niki. Terus gawa kula, gawa lengo, gawa. Terus kali katen. Ya alhamdulillah pun kene enten napa-napa sampean boten sak ado-ado. Kalau nanti guyonan sampai Pak Gianto. Pak Gianto, kena aku pensiun ayo gawe tim lah. Aku bagian nyowo, sampai bagian Joko parkir ini. Saya pun bagian promosi ngedang tamu nongone Gapura. Ini kok Al-Quran itu bisa untuk begitu, tapi ojo terus digawe dagangan. Akhirnya wong itu gak percaya Quran, nanti percaya nang kene sing nyowo. Terus akhirnya dikultusno. Diomongno mrene kono wae lho mandi. Nah kadang-kadang memang terbukti ngoten itu. Kalau yang berdoa itu pertama, niatnya ikhlas. Ikhlas itu ketika bantu itu, baik dicari apa, mbok donga, mbok itu sowo, mbok.
Itu pertama niati membantu meringankan orang. Jadi dalam hati bismillah kepengin barokah ayat itu waras. Nah, itu biasanya niatnya ya supaya anda itu insya Allah. Tapi ya aja terus dikawin. Jadi terkenal itu menghindari kultus angel. Pemane wong Jawa itu kan wis kadung yakin. Sembarang kali disowokno. Gak gawe omah, gak tuku sepeda, gak anake loro, barangnya hilang. Oh, termasuk utang angel nyaur. Kadang-kadang yai sampai dongaaken pokoke kula niki angel utang gak nyaur-nyaur. Jadi yai aku dhewe utang kabeh. Cuma aku meneng aja. Tidak konangan uang. Dan itu Al-Quran itu sesuai dengan penelitiannya Syekh Muhammad Suhail kemarin. Ada Al-Quran itu dimanfaatkan untuk pengobatan, untuk menjernihkan hati, sumpek-sumpek hilang. Ya itu tidak salah karena memang ada dasarnya. Ya intinya itu kalau kita melakukan begitu harus diberitahu Bismillah tak bantu muka-muka waras. Tapi ya aku sekedar macakno bantu doa. Jangankan kita, Rasulullah saja yang dimintai doa itu selalu melibatkan yang bersangkutan. Ya kayak ceritanya sahabat sinten saking apike ambek Rasulullah. Nurut selalu khidmat membantu melayani kebutuhan Rasul sampai Rasulullah itu terus simpatik. Arek iki ya apike merewangi aku bantu sembarang kali. Oh gak tahu krungu ngomong njaluk ngene kan njaluk ngene. Akhirnya kata Rasulullah, kon niku lho. Kok gak tahu njaluk ngene-ngene. Sekali-sekali mbok ngomong pengen apa? Aku kepengin kai hadiah awakmu. Saking apike sahabat. Jadi sahabat mboten kan nanti. Kula niki cuma seneng kali panjenengan ikhlas bantu jenengan butuh napa mawon kula saged kula bantu. Jadi ini kan Nabi. Iya tapi ya kaya liya-liyane lho sekali-sekali ya apa. Mboten kan Nabi. Sampai dibaleni ping 3. Nah sahabat gak enak. Sawangane ambek Rasulullah ditawani kok gak ngerespon tapi ya aku njaluk apa gak butuh. Isok melok Rasulullah iki wis seneng. Ya didesak ya akhirnya terus ngeten mawon Kanjeng Nabi kula njaluk sitok. Apa? Kula kan bendinten kali jenengan. Terus engke mati nek saged nggih ten swarga nggih saged tidak kali panjenengan. Jadi karepe ndak donya ben swarga pokoke ngantil Rasulullah terus. Kula sampai ndongaaken mungkin mlebu swarga saged melayani panjenengan malih. Jadi Kanjeng Nabi abote jalukan. Jadi sabelang nggih kula mboten ngerti napa-napa sampeyan meksa mawon. Kula njaluk pokoke mlebu swarga bareng kali njenengan. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ini bikah roti sujud. Jadi Kanjeng Nabi wis tak dongakno. Tapi bantu saya untuk sama-sama berdoa di roti sujud dengan kamu memperbanyak melakukan sholat. Jadi Kanjeng Nabi tak bantu. Setiap sholat malam akan saya doakan kamu nanti bisa ketemu saya lagi di surga. Tapi yo bantu saya. Kamu juga ikut berdoa supaya doa kita dikabulkan. Itu Kanjeng Nabi. Sing dongane cospleng gak mungkin ditolak Allah. Ketika diminta bantuan doa dari Kanjeng Nabi, ayo donga bareng-bareng. Makanya dukun itu sebenarnya juga harus begitu. Misalnya
apa yang ada orang minta ngene terus ya wis tak kei iki wae. Ya gawe syarat misalnya. Iki banyu iki umbi. Tapi ya ambek maca ngene. Sehingga ketika membaca itu dia meyakini dengan yang dibaca itu mbok maca selawat, mbok maca Fatihah. Itu diajari bahwa yang membantu doa itu sekedar sarana. Ojo langsung dianggap wis iku mben kok nek gak anu balik arene maneh. Tidak boleh. Harus ngajari tauhid kepada orang yang diberi pengobatan itu. Nah itu yang sering banyak orang lupa, sehingga nek wis terkenal ya wis lali kabeh. Pokoke rumangsa dhek mesti dongane mandi. Semakin banyak tamu, semakin merasa jadi Tuhan. Terus aku wis terkenal hal itu. Dongane mandi, tamuku teko kono-kono. Wong kene gak ono sing percaya. Tapi tamu ada. Kan kata-kata dukun itu Mas. Tonggone gak ono sing moro, ya tonggone ro kelakuane pendino. Wong kan gak ro. Ya mandi ku mergo tamune adon itu. Soale gak patangan. Kula niki anak loro bojo loro, gak mandi to kula. Kene bojo ndonga apa sampean. Mergo konangan ya. Cacate setiap hari konangan. Nek tamu teko kono. Wong gak ero. Diceritani kono mandi wong ngene-ngene. Nek kadang kula niku kata percaya. Gara-gara ngoten. Saking durung ro cacate. Nggih ngaten mawon berarti boleh Al-Qur'an itu dipakai ya ngobati awake dhewe, ndongakno putune, ndongakno anake. Itu ada dasarnya. Urusan mandi gak mandi itu kan tergantung kemantapan kita. Ya termasuk itu mawon. Sajane ya iseng-iseng mawon sahabat. Majere Kanjeng Nabi Al-Fatihah 5 qiraatlah, bismillah kawacane Fatihah lho ternyata waras. Terus dijoli wedhus. Didol Fatihah seharga kambing. Iku dari sahabat wedi, ojo-ojo iki dodol Fatihah. Gawa mulai wae wedhuse laporkan Rasulullah. Akhirnya dilaporkan Rasulullah, ndak apa-apa itu benar yang kamu lakukan. Yang penting kamu kan gak ngaku awakmu sing nyembunyi. Itu Allah. Saya iki sebelen, tapi aku kayak ono. Jadi konsultan itu ono bagian.